Sebuah insiden mencengangkan terjadi di tengah kesibukan aparat kepolisian menjalankan tugasnya mengamankan masyarakat dari ancaman kejahatan jalanan. Razia kejahatan jalanan yang digelar Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Jalan KH Hashim Ashari, Gambir, Minggu, 24 Mei 2026, malam, mendadak ricuh setelah sepasang pria dan wanita yang berboncengan sepeda motor menabrak sejumlah petugas kepolisian. Kejadian yang berlangsung dalam hitungan detik ini sontak mengejutkan seluruh personel yang sedang berjaga di lokasi, sekaligus menjadi perhatian publik setelah dokumentasi video insiden tersebut menyebar luas di berbagai platform media sosial. Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Di balik tabrakan itu tersimpan fakta-fakta yang lebih mengkhawatirkan. Sepasang sejoli itu diduga dalam kondisi mabuk berat akibat konsumsi minuman keras sebelum berkendara di tengah malam. Bagi aparat kepolisian, insiden ini menjadi pengingat keras bahwa tugas menjaga ketertiban di jalan tidak selalu berjalan mulus. Risiko nyata mengintai setiap saat, bahkan dari arah yang tidak terduga. Malam itu, suasana di kawasan Jalan KH Hashim Ashari, Roxy, tampak seperti malam-malam biasanya di Jakarta Pusat. Kendaraan masih lalu lalang meski jam sudah menunjukkan larut malam. Namun di balik ketenangan semu itu, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat sudah bersiaga penuh. Peristiwa penabrakan itu terjadi saat aparat menggelar razia cipta kondisi untuk mengantisipasi aksi begal, jambret, dan tawuran yang kerap terjadi pada malam hari di wilayah Jakarta Pusat. Para petugas telah mempersiapkan segala perlengkapan untuk menggelar pos pemeriksaan. Mereka berdiri di titik-titik strategis, memegang alat penerangan, dan siap menghentikan kendaraan-kendaraan yang mencurigakan atau melanggar aturan lalu lintas. Suasana kondusif itu tiba-tiba berubah seketika. Berdasarkan informasi di lokasi, pasangan tersebut melaju dari arah flyover Roxy dalam kondisi diduga mabuk berat. Saat menuruni flyover, pengendara kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak petugas yang sedang berjaga. Benturan itu terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, kericuhan meledak di lokasi razia. Teriakan, bunyi sepeda motor yang jatuh, dan suara berdebum badan manusia yang tersungkur ke aspal mewarnai malam itu. Para petugas yang tidak sempat menghindar terpental akibat hantaman kendaraan yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah flyover. Situasi sempat panik sesaat. Akibat kejadian tersebut, pengendara pria bersama wanita yang dibonceng langsung terjatuh dari sepeda motor dan segera diamankan polisi. Pasangan itu beruntung masih dalam kondisi hidup meski ikut terjatuh bersama motornya. Beberapa petugas segera berlari menghampiri keduanya, sebagian lain memastikan kondisi rekan-rekan yang tertabrak. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang bawaan keduanya. Dari sinilah tabir mulai terbuka satu persatu. Dugaan awal bahwa pengendara dalam kondisi mabuk semakin kuat ketika ditemukan sebotol minuman keras tersimpan di dalam bagasi motornya. Aroma alkohol yang menyengat dari keduanya pun tak bisa disembunyikan. Setelah situasi terkendali, petugas mulai menginterogasi keduanya untuk menggali lebih dalam latar belakang insiden tersebut. Dari pemeriksaan awal, terungkap identitas sang pengendara. Pria yang diketahui berprofesi sebagai satpam itu mengakui dirinya dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi minuman keras bersama pasangannya sebelum berkendara. Pengakuan ini tidak mengejutkan siapapun yang hadir di lokasi. Gerak-gerik keduanya saat diamankan sudah cukup jelas menggambarkan kondisi mereka yang tidak sadar sepenuhnya. Bicara tidak karuan, tubuh sempoyongan, dan pandangan mata yang tidak fokus menjadi tanda-tanda nyata pengaruh alkohol. Sang pengendara pun mengungkapkan, "Saya habis minum sama teman saya, jadi kurang fokus waktu naik motor." Pernyataan singkat itu membuka gambaran betapa bahayanya keputusan dua sejoli tersebut untuk tetap berkendara di tengah pengaruh minuman keras. Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga jiwa orang lain, termasuk petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Kepada polisi, keduanya mengaku hendak menuju sebuah hotel di kawasan Harmoni. Perjalanan yang tampaknya biasa pada malam hari, pasangan yang hendak menginap di hotel, berubah menjadi insiden serius yang melibatkan aparat negara. Alih-alih tiba dengan selamat di tujuan, keduanya justru harus berurusan dengan hukum di tengah jalan. Pemeriksaan lebih lanjut memperlihatkan rentetan pelanggaran yang dilakukan keduanya. Selain membawa minuman keras, pasangan tersebut juga tidak menggunakan helm. Pengendara pun tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi, SIM, kepada petugas saat pemeriksaan berlangsung. Dengan kata lain, ada 3 pelanggaran sekaligus yang dilakukan secara bersamaan. Berkendara dalam keadaan mabuk, tidak memakai helm sebagai pelindung diri, dan tidak memiliki SIM yang merupakan syarat wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor. Ini adalah kombinasi pelanggaran yang sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi, terlebih di tengah operasi keamanan yang sedang berlangsung.
Di balik insiden yang membuat jantung berdegup kencang itu, para petugas menunjukkan profesionalisme yang patut diacungi jempol. Tidak ada aksi balas dendam, tidak ada kekerasan berlebihan. Semua prosedur dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Perwira Piket Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Yosi Januar, mengatakan razia cipta kondisi dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan yang belakangan meningkat. AKP Yosi Januar menegaskan, razia ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal jalanan, seperti begal, jambret, dan tawuran yang sering terjadi pada malam hari. Dalam operasi ini, kami juga mengamankan sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat. Pernyataan AKP Yosi Januar mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah. Tidak ada tendensi untuk memperbesar masalah, namun juga tidak ada kompromi terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak memiliki dokumen kendaraan lengkap. Ini menunjukkan bahwa insiden tabrakan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak temuan yang didapat petugas dalam malam yang panjang itu. Razia tersebut ternyata juga menghasilkan tangkapan-tangkapan lain yang tidak kalah penting bagi keamanan masyarakat. Untuk memahami insiden ini secara lebih komprehensif, penting untuk melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Razia di kawasan Roxy, Gambir ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari serangkaian operasi keamanan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat secara intensif. Polres Metro Jakarta Pusat menggelar operasi Cipta Kondisi, CIPKON, dan razia secara rutin di sejumlah titik rawan kriminalitas untuk memastikan wilayah setempat aman dan kondusif. Kegiatan operasi Cipta Kondisi ini rutin kami lakukan untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, khususnya pada jam rawan malam hingga dini hari di wilayah Jakarta Pusat, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold F. Hutagalung. Komitmen tersebut bukan sekadar kata-kata. Dalam razia yang digelar pada Senin dini hari terdapat 145 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan jajaran Polsek yang diterjunkan. Razia tersebut dilakukan di sejumlah wilayah, antara lain Gambir, Tanah Abang, Menteng, Sawah Besar, Kemayoran, Senen, Cempaka Putih, dan Johar Baru. Kehadiran 145 personel dalam satu operasi tunggal merupakan pengerahan kekuatan yang signifikan. Ini mencerminkan keseriusan institusi kepolisian dalam menghadapi permasalahan kejahatan jalanan yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya satu atau dua lokasi yang disasar, melainkan hampir seluruh kecamatan di Jakarta Pusat mendapatkan perhatian dalam operasi tersebut. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold F. Hutagalung mengatakan razia dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat pemilihan waktu dini hari bukan tanpa alasan. Para pelaku kejahatan jalanan, mulai dari begal, jambret, hingga geng motor, lazimnya beroperasi justru pada jam-jam ini, ketika jalanan mulai sepi dan pengawasan berkurang. Dengan menggelar razia pada jam-jam tersebut, polisi berupaya memotong ruang gerak para pelaku kejahatan. Terlepas dari insiden tabrakan yang menyita perhatian, hasil keseluruhan operasi razia tersebut menunjukkan betapa seriusnya permasalahan keamanan di kawasan Jakarta Pusat. Petugas menyasar tindak kriminalitas jalanan, kepemilikan senjata tajam, narkoba, minuman keras hingga aksi premanisme. Temuan demi temuan berhasil diamankan oleh petugas di berbagai titik. Dalam operasi itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap pengendara motor yang tidak menggunakan helm, tanpa plat nomor, hingga berboncengan lebih dari 2 orang. Hasilnya, sejumlah pelaku yang kedapatan membawa narkotika dan senjata tajam berhasil diamankan. Di kawasan Gambir sendiri, selain insiden pasangan mabuk, sejumlah tangkapan penting berhasil dilakukan. Di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Gambir, polisi mengamankan seorang pria berinisial HMG. Dari tangan pelaku, petugas menemukan paket diduga sabu, narkotika sintetis, alat hisap sabu, telepon genggam serta sepeda motor. Penangkapan HMG menjadi bukti nyata bahwa di balik keramaian malam Jakarta, peredaran narkotika terus berlangsung. Kawasan Jalan Hayam Wuruk yang terbilang ramai dan dikenal sebagai pusat perbelanjaan ternyata tidak luput dari sentuhan gelap bisnis narkoba. Pelaku tampaknya memanfaatkan keramaian kawasan tersebut sebagai kamuflase aktivitasnya. Masih di wilayah Gambir, seorang pelajar berinisial D juga diamankan di kawasan Banjir Kanal Barat karena membawa sebilah celurit. Temuan ini jauh lebih mengkhawatirkan dari sisi sosial. Seorang pelajar, yang seharusnya fokus pada pendidikan, kedapatan membawa senjata tajam di tengah malam. Ini mengindikasikan masih bercokolnya kultur kekerasan di kalangan generasi muda, khususnya yang rentan terpengaruh lingkungan negatif. Temuan senjata tajam tidak berhenti di situ saja. Petugas Polsek Senen menemukan satu bilah celurit tanpa pemilik di kawasan Underpass Senen,
sementara personel Polsek Cempaka Putih menemukan 1 bilah celurit lainnya di wilayah Rawasari Selatan. Keberadaan senjata tajam yang ditinggalkan tanpa pemilik ini mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang membuang senjata ketika mengetahui kehadiran aparat, sebuah indikasi nyata bahwa razia tersebut berhasil menggagalkan setidaknya sebagian niat jahat para pelaku. Di wilayah Menteng, temuan tak kalah mengejutkan. Di wilayah Menteng, petugas menemukan 3 botol minuman keras jenis arak Bali dari seorang pengendara motor. Polisi turut menemukan 2 paket ganja yang disimpan di bagasi motor serta 13 butir obat jenis tramadol dari pengendara lainnya. Selain itu, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial AM yang kedapatan membawa 5 butir obat keras jenis tramadol saat pemeriksaan kendaraan di wilayah Cempaka Putih. Terhadap 1 orang yang kedapatan membawa obat keras jenis tramadol, saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh anggota, ujar Reynold. Temuan tramadol ini patut mendapat sorotan tersendiri. Tramadol merupakan obat penghilang rasa sakit yang termasuk dalam kategori narkotika golongan tertentu, yang peredarannya harus melalui resep dokter yang sah. Penyalahgunaan tramadol di kalangan remaja dan anak muda sudah menjadi problem tersendiri di kota-kota besar Indonesia. Tak hanya itu, petugas turut mengamankan beberapa unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan sah di wilayah Tanah Abang dan Sawah Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kendaraan-kendaraan tanpa dokumen resmi ini patut dicurigai sebagai kendaraan hasil kejahatan, mengingat motor curian kerap digunakan oleh pelaku begal maupun jambret sebagai sarana operasi mereka. Merespons berbagai temuan dalam operasi tersebut, Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan sikap institusinya. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung mengatakan razia stasioner ini merupakan langkah preventif untuk menekan potensi kriminalitas jalanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Razia ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam serta gangguan kamtipmas lainnya di wilayah Jakarta Pusat, kata Reynold. Pernyataan Kapolres ini merupakan penegasan ulang atas komitmen institusi kepolisian yang tidak akan surut meski berbagai rintangan dan risiko menghadang, termasuk insiden dramatis seperti tabrakan yang menimpa petugas di kawasan Roxy. Kapolres menegaskan, kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan jalanan maupun penyalahgunaan narkoba. Kegiatan patroli dan razia akan terus kami tingkatkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Reynold menegaskan pihaknya terus meningkatkan patroli dan razia kewilayahan guna menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Komitmen ini bukan semata-mata retorika. Data operasi yang berhasil menemukan narkoba, senjata tajam, minuman keras, dan berbagai pelanggaran lainnya dalam 1 malam saja membuktikan bahwa memang ada masalah serius yang perlu ditangani di jalanan Jakarta Pusat pada jam-jam rawan. Reynold menegaskan razia stasioner itu merupakan langkah preventif untuk menekan potensi kriminalitas jalanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Razia ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi untuk mencegah aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam serta gangguan kamtipmas lainnya di wilayah Jakarta Pusat, tutur Reynold. Dia pun memastikan pihaknya terus meningkatkan patroli kewilayahan dan operasi serupa pada jam-jam rawan demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Satu hal yang patut diapresiasi dari operasi razia Polres Metro Jakarta Pusat adalah pendekatan yang tidak melulu represif. Selain melakukan penindakan, petugas juga memberikan imbauan humanis kepada pengendara yang tidak ditemukan membawa barang berbahaya maupun narkotika sebelum dipersilakan melanjutkan perjalanan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi kepolisian modern yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum semata, tetapi juga berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Bagi pengendara yang kedapatan melanggar aturan ringan namun tidak membawa barang berbahaya, polisi memilih untuk memberikan edukasi dan imbauan ketimbang langsung menilang. Ini adalah langkah yang bijaksana dalam membangun kepercayaan publik. Kegiatan razia berakhir sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Secara umum situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta Pusat terpantau aman dan kondusif. Razia yang berlangsung dari pukul 1 WIB hingga pukul 4 WIB, sekitar 3 jam, merupakan operasi yang cukup panjang dan melelahkan bagi para personel yang terlibat. Namun hasilnya tidak mengecewakan. Berbagai barang bukti berhasil diamankan, sejumlah pelaku ditangkap, dan yang terpenting, potensi kejahatan yang lebih besar berhasil dicegah. Polisi pun mengingatkan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan adanya gangguan kamtipmas dapat segera menghubungi call center polisi 110 yang siap melayani selama 24 jam.